ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Saya kemarin ada ikut pengajian di masjid yang katanya salafi. Ustaz-ustaznya bilang bahwa tidak boleh kita minta diruqyah. Bagaimana menurut pendapat Pak Ustaz? Banyak sahabat minta diruqyah. Adapun makna hadis la yastarqun, mereka tidak minta diruqyah, artinya tidak minta diruqyah dengan ruqyah syirkiyah. Karena ruqyah terbagi dua. Pertama ruqyah syar'iyah yang sesuai syar'i sunnah, yang kedua ruqyah syirkiyah yang pakai jin-jin mantra-mantra. Yang kedua, dia tidak meyakini bahwa ruqyah itu yang menyehatkan dia, yang menyehatkan Allah. Ini hanya sebagai wasilah, cara saja, media saja. Adapun dia minta ruqyah, dia sudah bolak-balik ruqyah, baca Al-Fatihah, baca pangkal Al-Baqarah 5 ayat, baca ayat kursi, baca ujung Al-Baqarah 3 ayat, lillahi ma fis samawati, qul huwallahu, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu binnas, sebelum tidur malam itu. Tak juga. Ruqyah ini ada dua, ruqyah yang diharamkan dan ruqyah yang disyariatkan. Ruqyah yang diharamkan adalah ruqyah yang menggunakan capak-capak baru. Apa itu? Bahasa orang Padang, Bu. Ya. Ya, monyet kerah. Kalau dia apa tuh? Kan begitu kan? Ya. Kalau dia apa tuh ngelihat rambut kita, kan mulutnya komak kamit tuh. Nyam nyam nyam. Iya, itu namanya capak-capak baru. Baru itu beruk, Bu. Ya, monyet. Ini ruqyah yang diharamkan Nabi. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kan sahabat bertanya, "Boleh enggak ya Rasulullah dengan ruqyah?" Kata Rasul, syaratnya suruh yang meruqyah itu mengeraskan bacaannya. Jika di dalamnya tidak ada kandungan syirik, jika di dalamnya tidak ada minta tolong pada jin, pada setan, maka boleh kata Nabi. Tapi ruqyah yang di dalamnya ada kandungan syirik, maka tinggalkan, itu haram. Ya Rasulullah, dia tidak mau mengeraskan bacaannya, maka tinggalkan dia, kata Nabi. Jadi kalau ada orang yang apa, udah komak kamit aja mulutnya, nggak jelas apa yang dikatakannya, tinggalkan, kata Nabi. Ya, nggak jelas. Jadi dia harus menjelaskan apa yang dibaca. Kalau perlu kita tanya, kita nggak ngerti apa yang dimaksud dengan kalimat ini, kami nggak ngerti tadi. Wabarakatuh. Buya, ada yang dipertanyakan. Kemarin saya dengan teman saya membahas masalah ruqyah, dan teman saya itu pernah membaca dari artikel Facebook yang di situ dituliskan ada hadis yang barang siapa yang melakukan ruqyah dan yang diruqyah itu tidak akan masuk surga. Apakah hadis itu benar atau salah? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masa ruqyah ada riwayat tentang itu, hadis sahih, bahasanya ada sebagian ruqyah tidak syar'iyah. Dan itu adalah termasuk jenis kesyirikan. Dalam hadis tentang al-ainu haqqun itu ada ruqyah. Tapi ada ruqyah syar'iyah. Ruqyah itu pengobatan. Di antara dengan membaca doa-doa, riwayat hadis Imam Bukhari, Muslim meriwayatkan ruqyah syar'iyah. Makanya kalau sudah utuhan ruqyah, itu jangan aneh-aneh, sudahlah. Gak usah ngomong ketemu jin 5.000 tuh. Ruqyah syar'iyah ada datang dengan membaca ayat-ayat syifa, ayat Al-Quran, termasuk baca surat Al-Fatihah. Seperti satu riwayat, Nabi SAW bersama sahabat Nabi mau masuk satu kampung. Gak boleh masuk. Akhirnya tidak masuk. Ternyata ketua kabilahnya, ketua sukunya sakit. Cari obat gak ketemu. Ada ide dari dalam sana, barangkali orang yang ada di luar, ini rombongan sahabat Nabi ini, barangkali orang di luar itu punya obat. Ada salah satu sahabat Nabi yang ketemu dengan utusan dari kepala suku ini, sok tahu, oh saya punya obat. Oh ini pengen masuk aja ini. Saya itu apa? Obat disembuh. Gara-gara sembuh, maka diundanglah, disiapkan makanan. Para sahabat ini bahkan bingung. Tadi gak boleh masuk, sekarang kok jadi boleh masuk, lalu suruh makan. Kenapa? Yang tadi ngomong, tadi saya masuk ke dalam. Lalu apa yang kamu lakukan? Mereka minta obat. Terus, ya saya obati. Apa yang kamu lakukan? Aku baca bismillahirrahmanirrahim sampai selesai baca Fatihah. Para sahabat Nabi hati-hati. Jangan-jangan ini dilarang oleh Rasulullah. Ternyata disampaikan kepada Nabi SAW bahwasanya
ada salah satu dari sahabat kita membaca Fatihah untuk orang yang sakit dan sembuh. Bagaimana Rasulullah? Nabi Muhammad, innaha la ruqyah. Itulah ruqyah. Membaca ayat dan sebagainya. Enggak usah aneh-aneh. Hukum minta untuk diruqyah ini makruh ya. Boleh, tapi dia makruh karena di antara ciri-ciri orang masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab adalah humul ladzina la yastarqun. Mereka orang-orang yang tidak pernah minta untuk diruqyah. Tetapi kata para ulama di antara Syekh bin Baz rahimahullahu taala ya, bahwasanya jika seorang dalam kondisi darurat maka dia boleh minta untuk diruqyah. Karena suatu yang makruh dalam kondisi hajat, maka hilang makruh tersebut. Kenapa? Karena Nabi pernah menyuruh Aisyah untuk minta diruqyah. Nabi juga pernah menyuruh ibunya anak-anak Ja'far yaitu Asma binti Umais untuk meminta ruqyah buat anak-anaknya Ja'far yang kelihatan kurus-kurus. Dari sini para ulama menjamakkan Rasulullah pernah menyuruh orang untuk minta ruqyah. Berarti dalam kondisi darurat seorang boleh minta apa? Ruqyah. Tipikal yang kedua inilah yang disebutkan dalam riwayat ada orang yang membaca Al-Fatihah tahu dengan maknanya, dia praktekkan dalam kehidupannya. Maka lihatlah kisahnya. Pasti pernah dengar kisah ini ya, karena dalam setiap tafsir Al-Fatihah sering disampaikan. Ada kepala suku tersengat kalajengking Arab, ya, Masya Allah, luar biasa. Sudah terkena, pergi ke tabib sana sini tidak ada yang mampu menyembuhkan, tidak ada yang bisa. Sampai ditemukanlah sekelompok sahabat dikejar-kejar di persimpangan jalan. Ya, saya percepat kisahnya. Kemudian ditanyakan pada mereka, adakah di antara kalian yang mampu meruqyah, saya menyembuhkan? Satu orang mengangkat tangannya mengatakan biiznillah, dengan izin Allah. Perhatikan adabnya. Para sahabat itu Masya Allah, mereka merasa tidak punya kemampuan. Segala apapun yang harus dikerjakan, maka kalimat Allah dulu yang didahulukan. Selalu begitu Pak, Bu. Dan manhaj ini terus melekat pada salafus saleh setelahnya.